Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita bersama-sama masih di tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA pada hari ini di tanggal 5 Mei tahun 2020. Kita yakin Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita, meskipun kita tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman yang lain, tetapi dengan keluarga kita pun tidak mengurangi bagi kita kekusukan kita untuk beribadah datang kepada Tuhan. Dan marilah kita mulai pada PA kita pada kesempatan malam hari ini dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 18, kita pujikan bait 1 dan baitnya yang keempat, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh juragan kurnia. Menerus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh juragan kurnia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu pada kesempatan kali ini. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa kembali bersama-sama beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Meskipun kami tidak bisa beribadah berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman yang lain, tetapi kami yakin bahwa di dalam keluarga ini pun kami tetap bisa datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kekusukan kami, beribadah mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Tuhan juga sudah bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami untuk memimpin dan memberkati di dalam kami membangun peribadatan pada kesempatan malam hari ini. Ya Bapa, kami juga mohon Tuhan senantiasa turut campur tangan, Tuhan buka hati, buka pikiran kami, supaya kami bisa mengerti di dalam kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkarya, sehingga kami mengerti dan kami nanti juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami gumuli bersama-sama. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 66 bait 1 dan 2, di gunung dan di lurah. Padang dan di hutan, dekat
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan malam hari ini yang akan menjadi bahan perenungan kita bersama diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Yehezkiel pasal 34 ayat 24 sampai 31 akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang demikian bunyinya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka dan mereka. Kaum Israel adalah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masalah, di tengah pergumulan yang dialami oleh seseorang ataupun oleh kita semua, biasanya sulit bagi kita untuk kemudian bisa berpikiran positif. Biasanya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, yang ada di pikiran kita adalah kekalutan, kegelisahan, mungkin pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah ibarat sebuah perjalanan, mungkin kita berada di padang pasir yang begitu panas, haus, yang akhirnya membuat kita kemudian sulit sekali untuk bisa berpikir dengan jernih. Bahkan banyak orang kehilangan akal sehatnya ketika dia sudah di dalam kondisi yang sangat amat tertekan. Nah, disinilah ibarat sebuah di padang gurun, perjalanan di padang gurun, ada yang dikatakan sebagai sebuah oase. Oase adalah di mana ada kesejukan, di mana ada kesegaran, di tengah-tengah keringnya, di tengah-tengah panasnya situasi. Dan itulah juga yang di dalam bacaan kita dinubuatkan oleh Yehezkiel. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang dialami oleh umat kepunyaan Tuhan, Yehezkiel memberikan sebuah oase bagi umat kepunyaan Tuhan pada waktu itu. Oase seperti apa? Nah, inilah yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Begitu luar biasanya bacaan kita pada kesempatan malam hari ini, dikatakan oleh Yehezkiel bahwa Allah akan menjadi gembala dan Israel akan menjadi dombanya. Nah, ini adalah sebuah oase di mana ketika waktu itu bangsa Israel sedang mengalami ketertindasan, mereka mengalami banyak tantangan, mengalami banyak pergumulan. Yehezkiel menubuatkan bahwa nanti Allah akan menjadi gembala dan Israel akan menjadi dombanya. Yang tentu diyakini ketika Allah menjadi gembala, pasti Allah akan membawa bangsa Israel itu menuju sebuah oase. Oase kehidupan. Bagaimana bangsa Israel kemudian bisa merasakan kesejukan, bisa merasakan kenyamanan di tengah-tengah situasi yang mereka alami. Nah, oase itu diwujudkan, kita bisa membaca di ayat 25 dan 26 tadi, akan saya ulangi.
Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Nah, ini sebuah oase yang dinubuatkan oleh Yeskiel waktu itu kepada bangsa Israel. Sebuah situasi yang aman, sebuah situasi yang tentram, situasi yang damai yang dinubuatkan oleh Yeskiel kepada bangsa Israel di tengah pergumulan, di tengah tantangan yang mereka alami. Kehidupan yang tentram, aman dari segala ancaman yang ada di sekelilingnya. Dan ternyata oase itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tidak hanya berhenti memberikan situasi yang aman, tidak hanya berhenti memberikan situasi yang tentram saja, tetapi juga nubuatan Yeskiel itu menuliskan tadi di ayat 27 sampai 29 tentang bagaimana bahwa ketika Allah menjadi gembala atas bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi domba gembalaan Tuhan, akan ada kelimpahan, akan ada sukacita yang luar biasa besar yang dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, ini sebuah tambahan yang luar biasa. Selain hidup aman, hidup tentram, tetapi juga diberikan kelimpahan oleh Tuhan terkait hal-hal apa saja yang mereka butuhkan. Kita bisa membayangkan situasi ini, nubuatan Yeskiel ini di tengah kondisinya bangsa Israel yang tertindas, yang tertekan. Memang seperti sebuah oase, sebuah kesejukan, sebuah kesegaran di tengah panasnya kehidupan, di tengah panasnya padang gurun yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi memang tetap semua itu bisa terjadi ketika bangsa Israel juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu dikatakan di ayat 30 dan 31 tadi, dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka dan mereka. Kaum Israel adalah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, semua ini dilakukan Tuhan agar bangsa Israel mengerti, agar bangsa Israel tahu bahwa dirinya adalah domba gembalaan Tuhan. Dan agar mereka mengenal siapa Allah mereka, bagaimana Allah mereka, betapa besarnya kasih Allah kepada bangsa Israel. Nah, itu semua dilakukan demi tujuan itu, supaya bangsa Israel mengerti dan mengenal akan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi nubuatan Yeskiel. Jadi nubuatan yang menurut saya pribadi sangat luar biasa di tengah situasi kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saat ini ketika kita kembali merasakan kehidupan kita pada masa-masa ini, kita juga mungkin sedang, kalau diumpamakan, mungkin sedang berjalan di padang gurun yang begitu panas terik. Kita butuh oase di tengah permasalahan pergumulan yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita. Kita butuh oase, kita butuh kesejukan, kita butuh kesegaran, supaya kita bisa tetap terus berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu, belajar dari apa yang kita baca bersama-sama di dalam kitab Yeskiel ini. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang sejati, gembala yang agung, yang tidak akan pernah membiarkan kita kemudian terus di dalam penderitaan. Tetapi seperti yang dikatakan kepada bangsa Israel juga tadi, bahwa seperti Tuhan yang kemudian mematahkan kayu puk yang mengekang mereka, mungkin Tuhan juga selalu punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan oase itu pasti akan datang. Tergantung bagaimana kemudian kita memaknai setiap situasi yang terjadi. Nah, Bapak, Ibu, mari bersama-sama kita rasakan di tengah situasi ini. Jika kita butuh kesegaran, kita butuh kesejukan, mari kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Caranya adalah dengan kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melalui ibadah-ibadah, melalui
persekutuan-persekutuan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tidak bisa ibadah di gereja, tidak bisa ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Tidak membuat kita kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan, karena itu adalah sumber kesegaran dan kesejukan yang sejati di tengah-tengah situasi pergumulan yang kita alami. Nah, supaya kita bisa berpikir positif, supaya kita bisa mengambil hikmah dari segala yang terjadi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita segarkan diri kita melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Karena mungkin banyak orang saat ini juga diliputi ketakutan, diliputi kekhawatiran dengan situasi sekarang ini. Kalau kita tidak punya kesegaran, kesejukan yang bisa menenteramkan hati kita, bagaimana kemudian kita bisa mengambil hikmah? Bagaimana kita bisa berpikir positif di tengah situasi permasalahan, pergumulan yang kita alami saat ini? Bapak Ibu, maka dari itu mari bersama-sama terus kita berpikir positif, kita mengambil hikmah dari ini, kita yakin bahwa dengan kedekatan kita dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan kesegaran, kita bisa mendapatkan kesejukan di dalam kita. Memang mau tidak mau harus menjalani kehidupan yang berat, yang sulit ini, tetapi kita yakin bahwa Tuhan adalah oase yang sejati. Pasti akan memberikan kesejukan dan ketenangan kepada kita apabila kita mau datang dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka dari itu, nanti bersama-sama dengan keluarga, anggota keluarga bisa saling sharing satu dengan yang lain. Kira-kira hikmah apa yang bisa diambil dari situasi saat ini? Khususnya dengan merebaknya virus corona ini, kita diminta untuk di rumah saja, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari situasi sulit yang kita alami saat ini? Nanti bisa di-sharingkan bersama dengan anggota keluarga setelah ibadah PA ini. Nanti kita lakukan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut perenungan kita malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita pujikan bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku demi dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena malam hari ini kami tetap bisa bersama-sama mendekatkan diri kami kepadamu, meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Mampukan kami untuk terus bisa menjalani kehidupan kami dengan baik, karena kami yakin di tengah segala tantangan pergumulan yang kami alami di dalam keluarga kami, di tengah situasi merebaknya virus corona ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menjadi oase yang memberikan kesegaran, yang memberikan kesejukan bagi kami semua ketika kami mau datang dan mendekat kepada Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami bersama-sama mengingat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami, kami yakin bahwa Tuhan tetap turut campur tangan, terlebih Tuhan memberikan kesembuhan. Begitu juga dengan tantangan pergumulan yang kami alami, baik secara ekonomi, baik tantangan pergumulan di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami
Kami mohon Tuhan senantiasa turut campur tangan. Tuhan memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap bisa menjalani kehidupan kami dengan baik, meskipun kami harus menghadapi tantangan pergumulan yang berat di dalam kehidupan kami semua. Begitu juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang kami rasakan bersama, kami ketahui bagaimana tantangan ini juga cukup berat dihadapi bukan hanya oleh para pemimpin bangsa kami, tapi seluruh rakyat Indonesia, bahkan juga dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kami, kepada para pemimpin bangsa kami, kepada para petugas medis, aparat TNI, Polri, dan yang lain yang harus berupaya dengan keras untuk menyelesaikan pergumulan terkait virus corona ini. Kami mohon Tuhan senantiasa turut campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kami yakin dan percaya bahwa meskipun gereja kami tidak bisa kami pakai untuk beribadah, tapi kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, tidak mengurangi kedekatan dan kekuatan iman kami untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Biarkan kami tetap mendekatkan diri kami kepadamu ya Bapa, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua, karena gereja sebenarnya adalah kami bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kami. Ya Bapa, kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Dan malam hari ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, supaya dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa, seru doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa dilanjutkan ibadah PA ini untuk bisa sharing bersama-sama dengan anggota keluarga, dan nanti terakhir bisa ditutup di dalam doa bersama-sama di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.